Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu dosen, penguji, uji kinerja UKM PPG tahun 2021. LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Gunadi, berasal dari SMP YPVDP atau SMP Vidatra Bontang, Kalimantan Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 219018495163. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021 dengan siswa saya di kelas 8 Alfa secara daring, yaitu dengan model pembelajaran Discovery Learning. Materi yang akan saya bahas dan saya ajarkan pada kesempatan kali ini yaitu mengenal keruangan negara-negara ASEAN. Demikian perkenalan dari saya. Mari kita simak sama-sama video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 Alfa. Pagi, Pak. Sebelumnya dulu koneksi atau jaringan internet kita semuanya. Pak Agun akan bertanya dulu. Noval, halo Noval. Darel? Jelas, Pak. Layar Pak Agun terlihat? Video Pak Agun terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Selomita? Iya, Pak. Suara Pak Agun terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau video Pak Agun terlihat jelas ya, karena ini sudah ada 31. Berarti sudah lengkap ya. Ya, saat ini sudah ada 31 siswa yang bergabung di Google Meet ini. Berarti tidak perlu lagi Pak Gun absen karena artinya itu sudah lengkap semuanya, sudah ada, sudah terlihat hadir semuanya. Untuk itu silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu, silakan. Noval. Untuk mengawali pembelajaran IPS pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dimudahkan dan dilancarkan dalam kegiatan belajar. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Noval sudah pimpin doanya untuk teman-teman sekelas dan kita semuanya. Semoga dengan doa tadi mempermudah kita dalam melakukan proses pembelajaran sehingga kita semuanya bisa menyerap ilmunya dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita semuanya. Sebelum belajar, biar semuanya semangat, coba Pak Gun tes dulu semangatnya. Selamat pagi. Belum kompak. Pak Gun ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Oke, jadi sekali lagi ya Pak Gun harapkan kalian tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah kalian masing-masing. Memang kita saat ini masih dipaksa untuk belajar di rumah kita masing-masing, belum bisa bertemu dengan teman-temannya, belum bisa bermain, bercanda dan lain-lain secara langsung. Tapi kalian tetap harus bersyukur ya, punya kesempatan untuk bisa belajar setiap pagi sampai siang. Sebagai rasa syukurnya apa? Ya kalian harus semangat belajar. Jangan sampai kendor. Kalian capek pasti, tapi lelah dan capek kalian itu nanti sebagai bekal kalian nanti di dunia kerja. Jadi sekali lagi jangan sampai menyesal di belakang hari. Baik. Hari ini ya sebelum Pak Gun lanjutkan ya materi berikutnya, Pak Gun akan coba dulu tanya, ada yang ingat nggak materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu kita belajar mengenai letak ASEAN, baik secara geografis, geologis, dan astronomis. Rehan, oke silakan Rehan. Oke, letak astronomis dulu ya Pak. Letak astronomis Ya, itu berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai
141 derajat bujur timur. Letak geologisnya berada di lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Letak geografisnya di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajarin. Kalau minggu lalu kita mempelajari secara umum, ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai profil dari masing-masing negara anggota ASEAN tersebut. Nah, baik, di mana pelajaran minggu lalu itu kita membahasnya masih secara umum atau secara global mengenai wilayah atau region Asia Tenggara. Untuk pertemuan hari ini, ya, kita akan membahas kondisi keuangan negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita bahas apa yang harus kita lakukan hari ini, Pak Gun akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan itu, ya, harapannya apa sih? Ya, pertama, ya, kalian nanti mampu ya mengidentifikasi kondisi geografis, astronomis, ya, negara-negara anggota ASEAN dengan benar. Yang kedua, ya, nanti kalian bisa membandingkan karakteristik negara anggota ASEAN dengan benar. Dan yang ketiga, yaitu kalian nanti bisa menyajikan informasi tentang kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN dalam presentasi. Nah, untuk penilaiannya, yaitu pertama Pak Gun akan menilai sikap kalian. Yang kedua, yaitu Pak Gun juga akan menilai keterampilan kalian. Keterampilan apa yang Pak Gun akan nilai? Yaitu keterampilan dalam memanfaatkan Google Slide. Dan yang terakhir yaitu keterampilan kalian dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok. Penilaian pengetahuannya yaitu meliputi penugasan LKPD, yaitu LKPD itu berarti lembar kerja peserta didik yang nanti kalian akan selesaikan bersama-sama dengan kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu tes tertulis, yaitu berupa kuis untuk menguji seberapa besar atau seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini. Sebelum kita memulai atau membagi kelompoknya, coba warna coklat, Laos. Laos. Warna Vietnam, Warna warna Vietnam warna apa? merah. Merah. Hijau muda, mana? Kamboja. Kamboja. Ada satu lagi yang negara yang paling kecil ya di negara anggota ASEAN ini, yaitu Singapura. Nah, Singapura di sini berwarna apa? Warna hitam. Ya. Hitam. Jadi ini kalian tahu letak dari lokasi-lokasi wilayah Asia Tenggara. Nah, untuk kegiatan hari ini, yaitu nanti kalian akan Pak Gun bagi kelompok menjadi 10. Yang mana masing-masing kelompok nanti akan kebagian satu warna. Artinya apa? Ya masing-masing kelompok nanti akan kebagian satu negara. Hari ini yaitu Pak Gun akan memberi kesempatan kalian untuk memilih anggota kelompoknya sendiri. Terus Pak Gun juga akan memberikan kesempatan untuk kalian ya untuk membuat Google Slide-nya sendiri. Sehingga kalian nanti bisa mendesain, bisa membuat sesuai dengan selera dan kemampuan kalian masing-masing. Yang akan kita buat yaitu yang ini. Jadi nanti masing-masing dari kalian ya akan mencari informasi mengenai satu negara yang sudah menjadi bagian kelompok kalian. Yang perlu dicari apa saja? Yang pertama, kalian mencari informasi mengenai kondisi alam dari negara tersebut. Nah, kondisi alamnya apa? Yang kedua, yaitu berhubungan dengan demografi atau kependudukan. Nah, ya selain itu, kalian juga cari mengenai kepadatan penduduknya. Yang ketiga berhubungan dengan sosial dan budaya. Terus yang keempat berhubungan dengan ekonomi. Yang kelima berhubungan dengan sumber daya alam. Yang keenam industri dan pariwisata. Nah yang terakhir ini yaitu informasi tambahan. Nah informasi tambahan ini terserah kalian. Kira-kira kalian tertarik apa atau kalian menemukan informasi yang menarik apa tentang negara tersebut, bisa kalian tambahkan jika informasi itu di luar dari 6 hal di atas. Paham ya? Paham, Paham nggak? Tempat. Oke, kalau ini sudah paham, silakan buat kelompok yang beranggotakan 3
Karena kalian semuanya 30, sehingga masing-masing dari kalian itu kebagian 3 orang. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, silakan cari teman-teman kalian. Setelah sudah dapat, tuliskan di kolom chat. Tuliskan di kolom chat nama anggota kelompok kalian dan kalian bisa memilih negaranya masing-masing. Silakan. Yang cepat berarti ya bisa memilih negaranya. Yang paling terakhir ya berarti tinggal sisa negara yang ada. Silakan. Oke, Yiswi. Kelompoknya Yiswi, Filipina. Darel, Akmal, Bagas, Myanmar. Raihan, Ayla, Konitas, ya Singapura. Niki, Karin, dan lain-lain. Nah, berikutnya setelah kalian buat nama-nama kelompoknya, silakan buat Google Slide-nya. Silakan siapa yang mau menampilkan layarnya? Coba nampak? Sudah dibagikan? Nah, kalau sudah dibagikan, pertama kamu buka Google Drive terlebih dahulu. Oke, pertama buat yang baru, plus, tanda plus. Klik Google Slide. Nah, masukkan email temanmu. Kelompoknya Isnin, silakan tulis emailnya dan kasih akses ke Pak Gun. Pak Gun tuliskan di sini email Pak Gun. Dan masukkan nama Pak Gun, cukup jadi pemberi komentar atau komentar saja. Tulis 8A. Salin linknya, kopikan di kolom chat, biar Pak Gun bisa mengakses. Udah muncul, Pak. Oke, sudah kelihatan. Silakan buka Google Drive terlebih dahulu, plus yang pojok kiri bawah, klik Google Slide. Berarti karena kamu Singapura, tulis Singapura. Terus beri akses ke 2 teman kamu. Satu lagi, bagikan ke Pak Gun, beri akses Pak Gun. Cukup jadikan pemberi komentar saja. Oke, sudah bisa Pak Gun buka ya. Terus berikutnya, Filipina, coba lihat, bagikan layarnya. Siapa Filipina yang membuat? Yang buat linknya Sungli. Bisa dibagikan layarnya, Jingli? Bentar Pak, baru mau mulai penyiaran Pak. Oke, linknya sudah copy, linknya kirim ke kolom chat. Ya Pak. Oke, terima kasih Jingli sudah berbagi. Sekarang kalau sudah buat linknya, silakan semuanya masuk ke Google Slide-nya masing-masing. Oke, seperti ini sekelompok Singapura sudah ada Rehan, terus Konita sama Aylan, Asia. Malaysia lo, kelompok Malaysia baru ada 1 ini, baru ada Noval. Oke, sudah masuk. Ini Myanmar baru 1 orang yang masuk, baru Bagas, yang lain mana? Terpak saya masuk, Pak. Oh, ayo masuk. Bagas bisa cari gambar piramida penduduk Myanmar, biar lebih enak. Coba. Di Myanmar. Nah, di bagian sini nih, etnisnya. Nah, di bagian sini, nih lihat, Pak Gun kasih link tuh. Nah, Bagas. Halo Bagas. Iya Pak. Itu, klik aja link yang Pak Gun kasih di kolom chat. Itu ada diagram etnis Myanmar. Demografi. Halo Kamboja. Kok cuma ada 1? 2? Ini Singapura, Myanmar, Kamboja, terus Malaysia, kelompok mana? Lihat nih Laos. Laos bisa ditambahkan data ya berupa grafik atau gambar-gambar gitu, biar tidak monoton tulisan saja. Ini Brunei. Brunei silakan ditambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan temanya. Ayo masing-masing kelompok bisa ditambahkan peta negaranya ya. Brunei juga belum ada. Nih negara-negaranya. Terus apa? Peta negaranya Kamboja. Kamboja bisa tambahkan. Siapa ini? Nashwan, Aurel, Pak. Jatavina. Coba ambil peta Kamboja. Di explore aja tuh. Klik aja explore. Pojok kanan bawah tuh. Nah, oke, itu Kamboja sudah dikasih apa? Petanya.
Ini Pak Gun berikan linknya tuh di kolom chat. Kamu klik saja situ. Baik, berarti waktu untuk bekerja, waktu untuk berdiskusi, waktu untuk menyusunnya sudah cukup. Saat ini kita akan lanjutkan untuk masing-masing dari kalian atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, perlu Pak Gun tunjuk atau kalian yang mau lebih siap mau tampil duluan siapa? Kelompok Myanmar, Pak. Myanmar. Oke, silakan kelompok Myanmar siapa yang mau membagikan layarnya? Darel, Pak. Oke, silakan Darel. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, dibikin landscape Darel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang lain, perhatikan agar nanti apa yang disampaikan Darel itu bisa menambah pengetahuan kalian. Kalau ada hal yang belum dimengerti, hal yang sekiranya ada yang salah apa yang disampaikan Darel, bisa kalian tanggapi atau koreksi. Silakan Darel. Perkenalkan kami dari kelompok Myanmar yang beranggotakan Darel Faiz Sinatria, Nicholas Bagas, dan Akmal Taula ingin mempresentasikan kondisi alam dataran tinggi Myanmar. Myanmar memiliki dataran rendah dan tinggi. Dataran tinggi yang terkenal di Myanmar adalah dataran Shan. Titik tertinggi dataran Shan adalah Loi Leng, setinggi 2.673 meter. Pegunungan. Wilayah Myanmar didominasi oleh pegunungan lipatan. Di sebelah barat, pegunungan Arakan di Myanmar membujur dari utara ke selatan. Ketinggian pegunungan Arakan mencapai 2.700 meter. Pegunungan ini membentuk batas alam dengan India. Demografi Myanmar. Jumlah kelahiran di negara Myanmar setiap tahunnya mengalami fluktuatif, terlihat setiap tahunnya mengalami kenaikan dan ada juga penurunan yang drastis. Akmal. Kondisi sosial Myanmar, etnis. Negara Myanmar memiliki banyak etnis. Salah satu dari contohnya adalah etnis Burma. Etnis Burma adalah kelompok etnis terbesar di negara Myanmar. Beberapa contoh dari etnis rakyat Myanmar adalah: pertama, Bamar atau Birma. 2/3 dari total warga Myanmar beragama Buddha, menghuni sebagian besar wilayah negara kecuali pedesaan. Dan selanjutnya yaitu kondisi sosial Myanmar, budaya dan bahasanya. Budaya dalam negara Myanmar bersandar dengan agama mayoritas, yaitu Buddha. Ini dapat dilihat dari banyaknya pagoda di negara tersebut. Bahasa dalam negara Myanmar adalah bahasa Birma. Pembangunan ekonomi di Myanmar terhambat karena keterlambatan pembangunan infrastruktur, jalan, dan penyediaan energi listrik yang belum memadai. Pertumbuhan ekonomi Myanmar bergantung kepada negara-negara yang tergabung dalam subwilayah Mekong Raya. Salah satunya adalah batu mulia, minyak bumi, hasil pertanian, hasil hutan, dan logam serta mineral. Setelah itu kita ada industri. Myanmar kaya akan hasil alam. Oleh karena itu, industri yang berkembang adalah industri yang mengolah hasil alam. Contoh industri di Myanmar adalah pertambangan, semen, tekstil, dan kerajinan mebel. Sektor pariwisata ini yang ditawarkan negara ini berupa bangunan bersejarah, festival keagamaan, pesona alam yang indah, dan kesenian tradisional. Sekian presentasi dari kami dari kelompok Myanmar mengucapkan terima kasih. Baik, ya, terima kasih untuk Myanmar yang sudah mempresentasikan hasil karya bersama kelompoknya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, menanggapi atau memberikan komentar mengenai Myanmar. Silakan, siapa? Saya, Pak. Noval, silakan Noval. Bahasa di Myanmar selain bahasa Burma tadi apa ya, Pak? Oke. Ya, nanyanya ke kelompok Myanmar. Kelompok Myanmar, ya. Tadi dengar apa pertanyaan dari Noval tadi? Oke. Kalau dengar apa tadi pertanyaannya? Bisa dijawab? Bahasa selain Burma yang ada di negara Myanmar.
Bamasa. Bagaimana Nova? Sudah dengar? Tadi apa yang dijawab? Sudah, Pak. Tuh di kolom chat kalau kurang jelas tulisannya Bamasa. Silakan selanjutnya siapa? Kelompok berikutnya yang mau tampil? Sebelum aku panggil. Kamboja, Pak. Kelompok apa? Kamboja. Kamboja. Kamboja itu oke. Kamboja ada Naswar dan teman-temannya. Silakan siapa yang mau membagikan layarnya? Naswar yang membagikan? Ya, Pak. Oke, silakan. Sambil menunggu apa yang ditampilkan Naswar muncul ya. Sekali lagi, kenapa Pak Gun minta seperti ini ya? Karena ini sesuai dengan kebutuhan. Apa yang harus kalian miliki sebagai pembelajar abad 21. Kalian itu saat ini generasi abad 21 yang mana setiap kalian seorang peserta didik itu minimal harus punya 4 kemampuan, yaitu yang bisa kita kenal atau mungkin yang umumnya kita singkat dengan 4C. Critical thinking. Critical thinking, Akmal, ya. Artinya Bang, kalian harus kritis. Communication. Raihan, komunikasi, kalian harus bisa mengkomunikasikan. Apa lagi? Kreatif. Kreatif. Satu lagi? Collaboration. Ya, collaboration. Ya. Jadi 4 keterampilan itu yang harus kalian miliki. Kalau kalian pengen siap nanti menghadapi istilahnya ya, persaingan secara global itu, kalian harus bisa bekerja sama. Lihat Gojek yang sudah sebesar itu, Tokopedia yang sudah sebesar itu, mereka masih mau bekerja sama, masih mau merger, masih mau bergabung menjadi satu perusahaan, yaitu perusahaan GoTo sekarang namanya. Kenapa? Biar mereka tambah kuat. Selamat pagi, kami dari kelompok Kamboja beranggotakan Aurelia Arabella Lianting, Naswan Hoira Frizal, dan Zatkin Amelia. Kamboja terdiri atas wilayah daratan rendah dan pegunungan. Salah satu penampakan alam menarik di Kamboja adalah dataran Lakustrin. Dataran ini terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Kamboja memiliki daratan yang hampir menyerupai piring yang dibentuk oleh deretan pegunungan. Bagian utara Kamboja terdapat pegunungan Dongrek, bagian barat terdapat pegunungan Carmadon, dan bagian timur terdapat Plato Roktanikiri dan Plato Mondol. Kondisi demografis atau kependudukan Kamboja. Kamboja merupakan negara dengan jumlah penduduk rendah. Pada Januari 2021, jumlah penduduk Kamboja diperkirakan 16,7 juta jiwa. 90% penduduk Kamboja orang Khmer, 5% keturunan Tionghoa, dan sisanya keturunan Vietnam. Kamboja memiliki jumlah populasi penduduk mencapai 168 juta jiwa, dengan sebagian besar penduduk yang merupakan penduduk beragama Buddha. Sehingga budaya yang berkembang yaitu budaya Buddhisme Theravada. Kegiatan ekonomi. Mayoritas penduduk Kamboja bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Perekonomian pada sektor pertanian menggunakan sistem pengelolaan tradisional. Pasar pertanian paling utama yaitu beras. Selain itu berupa umbi-umbian, jagung, dan tembakau. Kamboja memiliki sumber daya alam di bidang pertanian yaitu karet, beras, kayu, dan umbi-umbian. Sumber daya alam di bidang pertambangan juga cukup banyak, yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata yaitu berupa safir dan rubi. Setiap tahunnya sektor garmen menyumbangkan 15-18% dari Kamboja dan sekitar 65% dari total ekspor Kamboja. 90% produk armen Kamboja diekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dari pariwisata, negara Kamboja memiliki 2 situs warisan dunia. Salah satunya adalah Candi Angkor Wat di Provinsi Siem Reap yang terletak 315 km ke barat Laut Phnom Penh, ibu kota Kamboja, dan yang lainnya adalah Kuil Prepia di Provinsi Phetchabun yang terletak sekitar 500 km dari barat Laut Phnom Penh. Ya, terima kasih ya untuk kelompok Kamboja yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Baik, berikutnya ya sebelum kelompok
Ya, selanjutnya mempresentasikan. Silakan. Siapa yang mau bertanya mengenai Kamboja? Silakan. Yang lain? Saya, Pak. Tidak, Pak. Siapa? Marcelo, Saya. silakan. 1 rial Kamboja itu berapa rupiah, Pak? Uang Kamboja rial. Mata uangnya rial. Nah, tadi Marcelo tadi coba nanya 1 rial berapa sih kalau dirupiahkan? Nah, kalau untuk nilai tukar mata uang ya, untuk nilai tukar mata uang itu tidak tetap. Ya, jadi kalau untuk nilai mata uang itu sekali lagi nilai tukar mata uang itu fluktuatif atau berubah setiap saat. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Malaysia beranggotakan Muhammad Noval Azif Fitroni, Muhammad Rizky Isnin, dan Muhammad Amin. Keadaan alam Malaysia. Malaysia adalah negara dengan luas 3.209.847 km persegi. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Thailand. Di sebelah barat dengan Selat Malaka. Kondisi demografi kependudukan Malaysia. Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim, menggunakan bahasa Melayu, dan menjalankan adat dan budaya Melayu. Lebih dari separuh bagian dari keseluruhan penduduk Bumi Putra non-Melayu itu terbagi atas puluhan kumpulan ras. Keadaan sosial di Malaysia. Penduduk di Malaysia mencapai 27,2 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah keturunan suku Melayu. Penduduk aslinya adalah suku Semang. Kegiatan ekonomi utama negara Malaysia terdiri dari pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Impor utama, alat-alat industri, mesin, dan transportasi. Pendapatan per kapita $1.960 pada tahun 2000. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Kembangan pariwisata di Malaysia sangat pesat. Kampanye dengan slogan Malaysia Trulisia yang diluncurkan pada tahun 2000 mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan hingga lebih dari 70%. Total kunjungan wisatawan asing mencapai 17,54 juta orang dalam pengembangan pariwisata di Malaysia. Kondisi politik Malaysia. Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung yang dipilih dari 9 sultan negeri di Melayu. Memiliki sebanyak 222 anggota dan setiap anggota mewakili satu daerah pemilihan. Anggota dipilih dasar dukungan banyak pihak melalui pemilu. Setiap anggota Dewan Rakyat menjabat selama 5 tahun dan setelah itu pemilu yang baru akan diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok Malaysia yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Nah, siapa yang mau bertanya ke kelompok terakhir ini? Saya, Pak. Silakan, siapa? Gunung tertinggi kedua di Malaysia. Gunung Terus Mandi kalau tidak salah, Pak. Apa namanya, Min, tadi? Sekali lagi? Terus Mandi. Ya, Gunung Terus Mandi, ya. Terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah menampilkan hasil karyanya. Yang lainnya bisa kita lanjutkan besok sebelum Pak Gun akhiri. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Kawasan Asia Tenggara secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis,
Wilayah Asia Tenggara diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Lagi ya, memang secara umum wilayah Asia Tenggara itu sekali lagi berada di antara 6 derajat ya lintang utara, 11 derajat lintang selatan sampai 28. Itu artinya apa? Semua wilayah Asia Tenggara itu memiliki iklim tropis. Hanya sebagian sedikit atau 5 derajat saja wilayah dari Myanmar yang punya iklim subtropis. Selain itu juga secara geografis kita berada di antara 2 benua, Australia dan Asia, serta diapit 2 samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Nah, secara geologis atau secara batuannya sudah sangat jelas bahwasanya wilayah Asia Tenggara berada di antara 3 lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Baik, sebelum Pak Gun akhiri, mungkin ada yang mau memberikan komentar, refleksi, memberikan masukan, kritik, atau saran mengenai proses pembelajaran hari ini. Silakan. Kegiatan belajar IPS hari ini saya rasa sangat seru dan menyenangkan. Melalui kerja kelompok ini bisa melatih kerja sama tim dan gotong royong. Kemudian dari presentasi bisa melatih sikap percaya diri, serta melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Saran saya diharapkan kepada semua anggota kelompok bisa lebih aktif dan dalam mengerjakan tugas kelompok bersama. Oke. Ya, terima kasih Noval ya sudah memberikan refleksinya, komentar serta sarannya ya. Pak Gun sih memberikan masukan saja karena ini memang masih proses ya. Kalian belajar bagaimana membuat sebuah presentasi, bagaimana kalian mempresentasikan, belajar berkelompok dan lain-lain, sehingga memang ya belum bisa dikatakan apa yang sudah kalian kerjakan itu sempurna. Semua masih butuh proses untuk perbaikan. Ya, baik, untuk pertemuan berikutnya berarti nanti masih ada 4 kelompok ya yang belum mempresentasikan. Berarti minggu berikutnya nanti kita lanjutkan 4 kelompok, Laos, Brunei, terus Thailand, satu lagi kelompok mana? Vietnam ya. Ya, itu yang belum. Dan sebelum Pak Gun akhiri dan Pak Gun tutup untuk pertemuan pagi ini ya, untuk menguji nilai dari pengetahuan kalian ya, pengetahuan kalian mengenai ya keruangan negara-negara ASEAN ini nanti kalian bisa buka di e-learning ya, di bagian kelas 8 tentunya di kelas kalian ya, di kelas 8A semester 1 ya, itu ada yang tanggal Rabu 18 Agustus 2021 ya, ada kuis mengenal negara-negara Asia Tenggara yang nanti bisa kalian kerjakan kapan saja. Batas waktunya Pak Gun kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Nah, baik, sebelum Pak Gun akhiri dengan doa ya, Pak Gun perlu mengingatkan agar kalian tetap menjaga protokol kesehatan karena hingga saat ini kita semua masih dipaksa di rumah akibat pandemi COVID-19 ini. Semoga dengan apa yang kita lakukan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar dengan normal kembali. Silakan Noval pimpin doanya untuk menutup pertemuan pagi hari ini. Untuk menutup pertemuan pembelajaran IPS pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Noval ya sudah menutup pertemuan siang hari ini dengan doanya. Pak Gun ucapkan terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan bantuan kalian semuanya. Untuk itu Pak Gun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. siang Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih.